Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih bersama aku di podcast Cahaya Islami. Nah, kali ini aku nggak sendirian, aku bersama teman aku, Gimo. Halo semuanya, apa kabar? Nah, kali ini kita pengen membahas tentang awal mula terjadinya dunia menurut Al-Quran. Nah, Gimo sudah siap? Siap banget dong, apalagi membahas tentang ciptaan langit dan bumi menurut Al-Quran kan pasti ada gimana-gimananya gitu ya. Nah, langsung saja. Menurut kamu itu gimana sih terjadinya dunia itu, pada saat awal terjadinya dunia itu gimana? Jadi gini, Fatan, dalam Al-Quran Allah tuh banyak nyebutin tentang penciptaan langit dan bumi. Contohnya di surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dari ayat ini kita tuh tahu bahwa penciptaan langit dan bumi segala isinya adalah kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya terjadi atas hitungan yang sempurna seperti itu. Oh, jadi gimana terjadinya kayak gunung meletus, fenomena alam, dan terjadinya gunung-gunung, terbentuknya manusia itu tuh nggak lepas dari apa yang sudah direncanakan dan dikehendaki oleh Allah. Oh, betul banget Fatan. Dalam surat Al-Fusilat juga ayat 9-12 Allah tuh menjelaskan bahwa dia menciptakan bumi, menegakkan gunung-gunung, dan menjadikan langit yang awalnya kabut berupa 7 lapis. Semua itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu yang sempurna. Berarti Allah itu bisa menciptakan segalanya ya? Iya, dan itu juga terbukti bahwa setiap ciptaan Allah itu punya tujuan, kayak nggak sia-sia gitu loh. Dalam surat Ali Imran ayat 191 disebutkan bahwa orang-orang yang beriman selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berkata, dan ya Allah ya Tuhan kami, tidak sia-siakah Engkau menciptakan dunia ini, dan maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka. Artinya dalam alam semesta kita disuruh belajar tentang kebesaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang Allah. Seperti itu kata. Berarti itu semua hal yang terjadi di dunia ini tuh kayak apa namanya? Kayak ada tumbuhan, manusia, dan lain-lain itu untuk beribadah kepada Allah ya? Iya, benar banget. Semua ciptaan di bumi ini dari air, tumbuhan diciptakan untuk memudahkan manusia beribadah kepada Allah. Karena pada dasarnya manusia itu lahir atau diciptakan Tuhan di bumi ini untuk beribadah kepada Allah, seperti itu. Jadi itu ibarat fasilitasnya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fatan. Oh gitu. Nah, manusia itu kan tempatnya salah dan dosa ya. Berarti itu kita diciptakan di dunia ini tuh selain untuk beribadah, kan kita pasti punya salah kan di dunia ini. Berarti cara kita untuk menebus salah itu juga sambil beribadah ya? Iya, benar banget. Itu termasuk fasilitas Allah untuk kalau kita punya dosa, menebusnya tuh biar apa dikurangi ya, dengan kamu tuh beribadah kepada Allah tersebut. Seperti itu. Nah, gini, kan ada beberapa teori kan tentang awal mula manusia kan. Ada yang teori Darwin, itu dari kera. Dan ada teori Al-Quran, itu Nabi Adam. Nah, kalau dari teori dari Al-Quran, manusia itu diciptakan dari tanah dan kembali lagi ke tanah. Nah, ada nggak sih filosofi atau makna tertentu dari manusia yang diciptakan dari tanah? Oh, itu moralnya ya, pesan moralnya ya, Fatan. Jadi menurut aku pesan moralnya, manusia dari tanah itu berarti harus bersikap rendah hati, Fatan, sabar, menerima, memberi manfaat, dan sadar bahwa semua yang hidup akan kembali ke ciptaannya, dan dari tanah kembali ke tanah. Seperti itu, Fatan. Menurutku itu juga bagus banget sih. Nah, aku pengen nanya nih, kan awal mula dunia ini kan ada banyak hal gitu. Ada dari segi sains, dari segi Al-Quran, dan dari banyak lagi. Nah,
menurut kamu kenapa kita harus mempelajari juga bagaimana awal mula terjadinya dunia itu? Selain dari sains, kita juga harus belajar dari Al-Quran itu kenapa gitu? Ada fungsinya atau ada manfaatnya gitu nggak? Menurut aku nih ya, yang selama ini aku pelajari nih ya, semua yang diciptakan Tuhan yang seperti apa yang kita lihat itu pasti ada maknanya. Jadi jika kita mempelajarinya, memahaminya, kita pasti akan menemukan hal-hal baru. Contohnya para ilmuwan, mereka kan belajar nggak hanya di satu teori aja, nggak hanya di kayak satu tempat, satu objek aja, tapi mereka memahami atau mempelajari di semuanya, segalanya, maupun di Al-Quran, di objek apapun itu, dan hal itu cukup membantu untuk menemukan ide-ide dan teori tersebut, Fatan. Nah, dengerin guys, kalian itu nggak cuman belajar itu cuman dari segi sains juga. Kalian itu juga harus belajar dari segi agama gitu. Segala aspek ya, teman-teman. Jangan mentah-mentah, teman-teman. Kalau mentah-mentah nanti malah takutnya ada kesalahan, kan juga bahaya juga ya, seperti itu. Berarti kita itu kalau belajar tentang agama gitu-gitu juga harus ke sumber yang valid ya? Iya, benar banget, harus yang valid ya. Kalau nanti nggak valid, otomatis kita juga berdosa dong ya, seperti itu. Oh, nah, Gimo sendiri punya nggak pesan-pesan gitu untuk teman-teman kita yang mungkin dalam beribadah kurang atau bermalas-malasan dan juga nggak kayak kurang suka dalam mempelajari apa awal mula terjadinya dunia gitu dalam segi agama atau apa gitu, punya pesan-pesan nggak? Ya, pesan dari aku sih tahu diri aja ya, kalau mereka itu diciptakan di bumi itu untuk beribadah kepada Tuhan, dan pada dasarnya manusia itu adalah titipan dari Tuhan untuk dijaga, untuk dirawat, dan untuk beribadah kepada Allah, seperti itu. Dengar guys, kita harus tetap beribadah. Kalian itu cuma titipan di dunia ini tuh, kita nggak selamanya gitu loh. Jadi itu kita itu harus kayak apa namanya, jangan cuma mencari salah. Kita cuma membuat salah, kita itu juga harus beribadah untuk mengurangi salah kita. Oke. Beribadah juga kita dapat menemukan solusi, tujuan, pedoman hidup kita, seperti itu. Kita beribadah kayak misal kamu lagi ada kesulitan gitu, itu kita harus beribadah kepada Allah supaya kita dilancarkan, diberikan apa namanya ya bahasanya, ketenangan, kedamaian, dan pikiran yang bijaksana. Iya, supaya intinya itu supaya hidup kita kayak tenang, plong gitu. Kita tetap harus beribadah kepada Allah. Iya, itu tergantung kepercayaan masing-masing juga. Iya. Nah, kita sudahi saja ya segmen ini. Iya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya ya. Amin. Terima kasih ya Saudari Gimo sudah datang dan sudah mau menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kali ini. Iya, terima kasih Bro Fatan. Semoga dari podcast ini dapat memberikan motivasi buat kalian yang nggak mau sholat ya, teman-teman. Dengerin tuh. Oke, kita tutup saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ngomong balik di kualek. Aku enak pembahasan tentang kowe. Wis lah, rasa gawe. Kok aku senani agami. Oh, iya. Aneh. Ya maksudnya.